Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan matematika kita yang kedua ya. Masih bersama saya, Bu Nurul. Oke, hari ini kita mempelajari bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Wow, ada gambar pizza. Maaf ya yang jadi lapar gara-gara gambar ini. Tapi boleh makan kok sambil lihat video ini, asalkan kalian masih bisa memahami materi yang saya sampaikan dan konsentrasi. Jadi apa hubungannya gambar pizza ini dengan materi kita? Ada hubungannya loh. Apa? Ini dia. Jadi ini ada gambar pizza utuh, kemudian saya bagi 2 dan ini saya bagi 4. Nah, bilangan bulat itu, ini pizza yang utuh ini disebut bilangan bulat. Tapi kalau sudah saya pecah ini disebut pecahan. Jadi kalau angkanya utuh nggak dibagi-bagi itu bilangan bulat. Tapi kalau dia sudah dibagi, ya namanya pecahan. Kan dipecah, dibagi. Kalau bulat utuh. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Selanjutnya, bilangan bulat dan lambangnya. Kalau tadi kalian sudah tahu arti dari bilangan bulat itu apa maksudnya, sekarang angka bilangan bulat itu apa saja sih? Angka bilangan bulat itu angka yang ada di garis bilangan ini. Ini kalian lihat ya. Ada angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Ada angka negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Atau disimpulkan bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif ini daerahnya ada di sebelah kiri 0. Kemudian positif ini daerahnya ada di sebelah kanan 0. Dan perlu diingat bahwa daerah negatif itu angkanya nilainya selalu lebih kecil daripada positif. Jadi kalau kalian suruh membandingkan ya antara negatif 20 dan 1, lebih besar mana? Iya 1 karena dia positif. Berapapun angkanya negatif besar, tapi kalau sama positif dia jelas lebih besar positif. Tapi kalau sama-sama negatif ya, dilihat dulu dia lebih kiri yang mana. Contohnya ini negatif 20 dan negatif 19. Negatif 20 ini kan lebih di kiri kan, negatif 19 lebih di kanan. Berarti negatif 20 lebih kecil daripada negatif 19. Atau negatif 19 ini nilainya lebih besar daripada negatif 20 karena negatif 19 posisinya ada di sebelah kanan dari negatif 20. Paham ya? Jadi kalau nilai dari bilangan bulat negatif itu dia kalau semakin ke kiri dia semakin kecil, semakin ke kanan mendekati 0 ini dia semakin besar. Itu. Oh ya, ini ada bilangan cacat sama bilangan asli. Ini menambah ilmu aja ya. Bilangan cacat itu dan asli juga termasuk bilangan positif, bilangan bulat ya. Karena bilangan cacat itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini masuk daerah juga bilangan bulat. Saya ulangi lagi. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang bagaimana? Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif. Ini simbolnya dasrepnya ini bacanya min atau negatif, min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian 0 tengah-tengah. Dia nggak termasuk positif, nggak termasuk negatif, dia netral. Dan bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Itu adalah angka-angka yang termasuk bilangan bulat. Selanjutnya, penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa sih kita mempelajari ini? Bilangan bulat itu bisa digunakan untuk menentukan posisi, misalkan kalau ada ini. Jadi kalau kita di laut, permukaan air laut itu posisinya ada di 0. Kalau ada orang nyelam atau ini lumba-lumba di bawah air laut posisinya di 8 meter, berarti posisinya ada di negatif 8. Kalau dia lompat ke atas 20 meter posisinya ada di 20.
sama aja dengan kapal selam ya. Kalau kapal selamnya dia nyelamnya ada di 20 meter di bawah permukaan laut, ditulis negatif 20. Atau juga penggunaannya pada suhu ruangan, termometer. Yang termometer air raksa ini termometer ruangan. Kalau dia di bawah 0 itu rendah berarti suhunya, berarti dingin. Tapi kalau di atas itu hangat. Kalau semakin ke atas semakin panas ya. 100 derajat ini kayak air mendidih, itu panas. Tapi kalau yang di bawah-bawah sini, kalau umumnya manusia suhunya itu 36 ya, tapi kalau di bawahnya nanti semakin dingin, di bawah 0 lagi beku nanti. Itu tuh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ke pecahan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pecahan itu awalnya dari bilangan bulat yang dipecah jadi pecahan. Lambangnya ini, lambangnya secara umum ditulis A per B ya, dimana A ini disebut pembilang dan B ini disebut penyebut. A ini bagian yang dibagi, kemudian B ini seluruh bagiannya. Jadi ini kan 1, tulis 1. Ada berapa bagian? 2, berarti 1/2. Bagian dari seluruhnya, pembilang per penyebut. Syaratnya angka yang mengisi A dan B ini adalah bilangan bulat ya, bilangan utuh. Kemudian B tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana kalau 0? Kalau 0 nanti hasilnya tak terdefinisi. Kalau kalian coba di kalkulator ngitung angka berapapun kemudian kalian bagi dengan 0, jawabannya apa? Pasti error. Itu artinya tidak terdefinisi. B bukan faktor dari A. Kenapa nggak boleh faktor dari A? Karena jawabannya itu bilangan bulat. Jadinya kalau dia faktor dari A, contohnya A ini angkanya 4, B ini angkanya 2. 2 kan faktor dari 4 kan? 4/2, berarti kan artinya dibagi 4 dibagi 2, hasilnya 2 bilangan bulat, jadi 4/2, bukan termasuk pecahan jadinya. Makanya nggak boleh, B itu bukan faktor dari A. Tuh, paham ya? Selanjutnya, macam-macam pecahan. Ini sudah dipelajari di tingkat SDMI sebenarnya. Saya hanya mengulang sedikit aja, hanya membacakan, menyebutkan aja ya. Macam-macam pecahan, ada pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan per mil. Pecahan biasa bentuknya seperti yang tadi, biasa aja, standar ya, murni. Pecahan campuran itu ya pecahan campur, ada bilangan bulat dan pecahan 1/2, 2/4. 1 ini kan bilangan bulat, ini pecahan dicampur, makanya disebut pecahan campuran. Pecahan desimal, cirinya ada tanda koma ya. Persen itu artinya per 100, 25%, sampai yang paling tinggi 100%. Per mil, nah ini tambahan, artinya per 1000, tandanya ini mirip kayak persen tapi ada 2 pernya ini karena per 1000 tuh ya. Selanjutnya, contoh, suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 atau negatif 5? Cara jawabnya, pada garis bilangan vertikal ini negatif 5 itu terletak di sebelah atas negatif 8, bener kan? Negatif 5 di atasnya kan daripada negatif 8. Ingat, nilai negatif itu semakin ke bawah atau semakin ke kiri dia semakin kecil. Jadi karena negatif 5 lebih atas, berarti suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5. Mudah kan? Selanjutnya, disebutkan lambang lebih dari, ini bacanya, atau kurang dari di antara pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. 4 dan negatif 5. Ingat, tadi saya sudah jelaskan, kalau ada positif dan negatif dibandingkan, selalu yang lebih besar adalah positif, berarti tandanya adalah yang ini, lebih besar. Nah ini lah, atau keterangannya ini bisa 4 terletak di sebelah kanan, sama aja. Nah kalau sama-sama negatif, kalau angkanya semakin besar, nilainya malah semakin kecil. Berarti negatif 15 ini jelas kurang dari negatif 7. Tandanya yang ini. Atau alasannya ini. Negatif 15 terletak di sebelah kiri negatif 7. Maka negatif 15 kurang dari negatif 7. Oke. Itu contoh-contohnya. Jadi sekarang latihannya ini kalian kerjakan di buku kalian.
tidak perlu dikumpulkan tapi buat latihan. Ini saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan ketiga nanti akan saya beri soal yang hampir sama dengan ini. Jadi ini buat latihan kalian di rumah. Dan tugas kalian lagi, silakan